Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya teknisi udah mau ngerjain saya. Coba kita tengok Ustaz Somad itu bermartabat atau tidak. Ternyata berwibawa ketika sedang nggak kaget pas terkejut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman di dunia ini, berkawan sekarang, mudah-mudahan setelah mati pun kita tetap berkawan. Masa udah mati meninggal dunia masih tidak berkawan? Meninggal Abdul Somad, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, mereka masih tetap mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Kita sesuai dengan judul belum habis. Membangun bersama rakyat menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat. Yang kedua, hebat. Hebat itu apanya? Hebat Ustadz Somad itu apanya yang hebat? Hebat Pak Bupati kita apanya yang hebat? Hebat itu terletak pada bukan disenangi manusia, bukan banyak followernya, bukan banyak viewernya. Hebat itu kalau sesuai menurut Quran dan Sunnah. Laki-laki hebat kalau menutup aurat dari lutut sampai pusar. Perempuan hebat kalau dia tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Pejabat hebat kalau kekuasaannya dipakai untuk menolong agama Allah. Ibu-ibu hebat kalau anak-anaknya berhasil jauh dari narkoba, jauh dari pacaran. Bapak-bapak hebat kalau keluarganya menjadi keluarga yang diturunkan Allah rahmat dan barakah. Mudah-mudahan kita hebat bukan karena lipstik, bukan hebat karena soleh, bukan hebat karena sampul, bukan hebat karena casing, tapi hebat karena substansi dan maknanya. Amin. Ini kamera hebat. Apa hebatnya kamera ini? Bisa merekam baterainya nggak mati-mati, nggak lobet-lobet. Ini HP hebat. Apa hebatnya? HP ini bisa merekam gambar Ustadz, ceramah-ceramah Ustadz ada di dalamnya. Hebatnya mobil, kalau yang punya mobil makin sholat berjamaah, rajin bersama keluarga. Amin. Hebatnya motor bukan dari kencang ngebutnya, tapi ketika dengan motor itu bisa datang ke pengajian dimanapun berada. Hebatnya kamera ketika kamera dapat shooting, ambil pengajian-pengajian. Ini kamera-kamera ini berapa kamera? 1 kamera, 2 kamera, 3 kamera, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, tabarakallah. 6 video akan disebarkan. Abdul Somad ceramah cuma sekali, tapi akan ditonton tak hanya di Lampung Utara, tapi sampai ke berbagai negeri, termasuk saudara kita yang bekerja di Taiwan. Abdul Somad tak bisa masuk Hong Kong, tapi ceramahnya masuk ke Hong Kong. Saudara-saudara kita yang ada di sana menyaksikan, mereka akan melihat. Biasanya Ustaz Somad ceramah pakai peci hitam, ini kok pecinya emas sekarang. Kalian belum tahu, ini di tempat orang yang ekonominya kuat, Lampung Utara. Selama ini sorbannya kain biasa, kenapa ini dalam video ini Ustadz sorbannya emas? Kalian belum tahu, ini di kabupaten yang hebat, namanya Lampung Utara. Kalau kalian mau dapat sorban emas, peci emas, datang ke Lampung Utara. Tapi saya nggak janji. Nanti saya janjikan semua nuntut saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lengkap, indah. Kadang mau pengajian nggak ada tempat, nyewa tempat mahal. Tempatnya ada kecil, tempatnya besar, ke belakang luas. AC berapa AC? Entah hidup entah enggaknya. AC-nya hidup Pak Ustadz, cuman ini bangunannya besar dan jumlahnya ini kalau bahasa Lampung Utaranya sudah over capacity. Tapi insya Allah setiap tetes keringat kita akan dibalas pahala-pahala.
Setiap susahnya nafas kita, mungkin ada di antara ibu bapak yang kena penyakit asma. Judul lagunya sekarang Setengah Nafasku Pergi. Insya Allah susah nafasnya itu akan membuat dia mudah meniti titian Shiratal Mustaqim. Bagi yang tak tahan di dalam mau pulang, saya nasihatkan jangan keluar di dalam aja, karena parkir motor payah. Oh, saya pulang dulu. Pulanglah, motormu di tengah, gimana mau bawa keluar? Sabar, sabar, dan sabar. Pengajian Ustadz Somad hanya 1 jam 30 menit, 90 menit. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Apa isi ceramahnya? 90 menit. Yang disampaikannya apa saja? Yang disampaikannya yaitu yang di baleho itu. Cuman nyampaikan yang di baleho, ngapain dia datang jauh-jauh? Entah, nampaknya dia udah kehabisan bahan kayaknya. Hebat. Jangan kita menunjukkan hebat kita dengan penampilan. Oh, sepatu 5 juta. Saya pergi ke mall, saya lihat sepatu 5 juta. Sebelum melihat itu jantung saya normal. Wah, melihat 5 juta. Kaget saya. Celana 7.500.000. Itu yang di luar, yang di dalam nggak tahu. Baju kemeja saya lihat 6 juta. Masya Allah. Sekali berdiri 20 juta. Semuanya kredit. Pakai kartu gesek. Kredit, kredit, kredit. Bukan itu hebat. Hebat adalah ketika engkau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup bukan karena hutang, hutang dan hutang. Ini di rumah itu tak ada yang cash, semuanya utang. Nauzubillah, sampai bunyi kredit, 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 kredit. Nih yang akan menerima mantu-mantu. Nih yang akan menerima calon menantu. Hebat calon menantumu itu. Kenapa? Karena dia merdu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kau dengar suaranya dari musola saat dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kata si ibu, nampaknya mantuku sudah dekat Pak Ustaz. Akhirnya dia pun pergi ke musola ngelihat, rupanya flash disk. La ilaha illallah. Hebat bacaan Qur'annya, hebat. Ini sekarang orang kalau ngelihat calon mantu yang dilihat hebat, mobilnya, buka gorden jendela, intip. Wah, ini yang kulihat dalam istikharah cinta tadi malam. Memang ini dia, ini. Kata bapaknya, jangan terburu nafsu. Kita tanya dulu. Jangan. Nanti kita tanya dia tersinggung, tidak jadi nikah dengan anak kita. Terus nikahkan aja langsung. Oh, akhirnya aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Selesai acara nikah, anak gadis pun dibawa pergi. Seminggu bulan madu, pulang menetes air mata, mata bengkak sebesar telur angsa. Mama, kenapa? Makin kuat. Mama, kenapa? Kredit. Bukan di situ letak hebatnya. Mereka memang tidak kaya. Anak-anak muda ini memang tidak berpenampilan necis. Mereka tampil biasa-biasa saja, pakai koko, tapi mereka adalah bibit bobot yang akan menjadi imam untuk anak dan menantu Bapak Ibu. Setuju anak-anak muda menjadi menantu soleh-soleh? Lihat, mereka sudah siap ibu. Mereka sudah siap mental, siap meminang anak ibu-ibu ini. Tengok, kuat. Yang udah nikah pun bilang siap juga. Luar biasa. Maka kalau mereka sudah siap, ibu tinggal satu saja, turunkan harga mahar. Setuju? Mantap. Pulang dari sini langsung sebelum mereka berubah pikiran. Ustaz, calon mertua saya itu sombong sekali Pak Ustaz. Saya datang ke rumahnya, saya diusir Pak Ustaz. Mau nggak Ustaz nemanin saya? Saya bukan menolak nemanin kamu.
Cuma nanti kalau saya ke sana yang diterimanya saya. Padahal saya kan mau endorse saja. Nah, betapa indahnya nanti yang belum nikah ini kita buatkan nikah masal bersama tablik akbar Ustadz Abdul Somad. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Karena banyak yang sudah mau nikah, karena satu dan lain hal kendala, akhirnya dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini mesti kita selamatkan. Idza ja'akum, kalau mereka datang meminang anakmu, man tardawna dinahu, kau suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau itu tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah besar, wa fasadun arid, kerusakan yang amat sangat dahsyat. Jaga anak-anak gadis kita. Dia miskin, iyakunu fuqara, kalau dia sekarang susah, sekarang dia melarat, yughnihimullah, dia akan dikayakan oleh Allah. Huwal ghani, dia maha kaya. Huwal hamid, dia maha terpuji. Maka berapa banyak yang dulu waktu nikah susah, melarat, tapi akhirnya dibukakan Allah rezeki. Mudah-mudahan menjadi hebat karena iman dan takwa, menjadi hebat bukan karena casing dan lipstick semata. Setuju? Membangun bersama rakyat menuju Kabupaten Lampung Utara yang lebih kuat, jelas, hebat, jelas. Terakhir, bermartabat. Tolong membaca jangan salah, martabat. Martabat. Ada jamaah kita tugas di puskes, bawa obat dari Jerman, harganya 500.000 untuk balita, bayi bawah 5 tahun. Ini obat untuk bayi, ibu. Setelah dikasih obat, pasien marah. Kata Pak Dokter Puskesmas, ini obat dari Jerman, harga 500.000. Kenapa anak saya nggak sehat-sehat? Ibu ngasih makannya gimana? Saya masak nasi, airnya banyak, bubur, lalu saya campur dengan obat itu. Ibu salah dengar. Kemarin kan saya kasih tahu obat ini masuknya ke dubur, dimasukkan ke bubur. Untung nggak mati, gara-gara salah dengar huruf sikit. Mari kita bersyukur, mari bersyukur. Salah dengar, bersyukur. Bermartabat. Martabat itu dari bahasa Arab, artinya anak tangga. Bermartabat, derajatnya tinggi di atas. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling tinggi sekarang? Siapa yang paling tinggi? Ustadz Somad paling tinggi. Tapi martabat paling tinggi kata Allah, inna akramakum indallah, yang paling bermartabat di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut sama Allah. Pejabat yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Tentara yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Polisi yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Jaksa yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Hakim yang paling tinggi, yang paling takut sama Allah. Ibu yang paling tinggi derajatnya, ibu yang paling takut sama Allah. Ibu kalau takut sama suami, derajatnya di bawah. Tapi kalau suami takut sama Allah, yang paling bahaya istri. Ikatan suami takut istri, sama Allah dia tak takut. Na'udzubillah. Bagaimana cara menanamkan takut? Banyak-banyak sholat sunnah. Allahu Akbar. Pertama kali Allahu Akbar, takut. Takut bergerak 3 kali, walaupun kepalanya gatal. Gatal lagi. Ada orang sholat menggaruk? Gak ada. Takut, takut bergerak. Mata takut melihat ke sana. Lihat tempat sujud, takut. Ada bapak ibu ngelihat ada orang sholat nengok-nengok ke atas. Oh, cantik juga lukis. Mantap. Mana kipas angin ya? Takut bergerak, takut mata liar.
Salat mengajarkan takut, martabat. Naik martabat, takut makan. Banyak puasa sunat. Ibu-ibu banyak puasa sunat. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. 8 hari lengkap lunas puasanya. Kemarin tinggal 7 hari waktu Ramadan. Kemarin Ramadan tinggal sudah diqadha apa belum? Jangan jawab. Mudah menggerakkan anak lidah. Kemarin Ramadan tinggal 7 hari. Mau diganti di bulan Syawal nggak jadi. Pas sudah mau diganti, bertamu ke rumah teman. Kamu nggak puasa? Kamu mau makan? Saya puasa. Serius nih puasa? Iya. Aku masak opor ayam. Batalin aja. Ustadz Somad kalau puasa bertamu ke rumah teman, Ustadz batalkan atau enggak? Tergantung lauknya. Ustadz yuk makan yuk. Ana soim, saya puasa. Ini masak rendang Pak Ustadz, saya puasa. Asam pedas Pak Ustadz, puasa. Ayam goreng Pak Ustadz, puasa. Sekali puasa tetap puasa. Ini baru dikasih ikan asin batal. Boleh membatalkan puasa sunnah, tapi ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari mesti diqadha, diganti. Niatnya nawaitu sauma qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Diganti hari Senin dapat 2, qadanya lunas dan dapat pahala puasa Senin. Diganti hari Kamis dapat 2, qadanya lunas dapat pahala puasa. Hilang bahan saya. Kalau ada yang mati meninggal dunia, hutang puasa belum diganti. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Ustadz tadi kalau cerita tentang kuat ekonomi ngadapnya ke sana. Giliran ganti puasa 7 hari kok ke sini? Karena yang haid tinggal, rupanya yang ini tinggal 17 hari. Enggak puasa juga. Maka ganti Pak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. Yang tinggal 17 hari, 8 tambah 8, 16 tambah 1, 2 bulan lunas. Tapi ada yang utangnya 90 hari. Betul. Dari mana utang 90 hari? Mengandung anak 30 hari, menyusukan anak 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, mau diganti tahun berikutnya, adiknya nyusul. Suami-suami, ingatkan istrimu, karena tanggung jawabmu, bangunkan dia, bangun. Ayo tahajud, bangun, ganti puasamu yang tinggal kemarin. Bapak membangunkan mereka mengganti puasa. Bapak mengingatkan mereka tentang puasa yang tinggal. Bukan bapak menyuruh mereka membatalkan puasa. Ini banyak istrinya sedang puasa, sudah batalkan aja. Ini suami Fir'aun. Itulah indahnya kalau suami ngaji. Tapi kalau ibu dapat Fir'aun pun ibu tetap sabar aja, seperti Asyah. Fir'aun tuh punya istri solehah namanya Asyah. Sabar dia. Akhirnya Fir'aun mati di Laut Merah. Makanya ibu kalau sabar-sabar, nanti bapak tuh mati juga di Laut Merah. Jangan gitulah Pak Ustadz. Ibu doakan saja, ya Allah bukakan pintu hidayah bapak ayah dari anak-anakku ya Allah. Jadikan mereka istiqomah ya Allah. Berapa banyak batu yang kuat, batu yang tegar, batu yang kokoh, tapi ketika ditetesi air tiap hari, ditetes, akhirnya batu itu juga berlobang. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Martabat tinggi bukan karena harta dan jabatan. Martabat tinggi bukan karena suara menggelegar. Martabat tinggi karena takut kepada Allah. Banyak puasa sunat supaya takut sama Allah. Banyak salat sunat supaya takut sama Allah. Pergi umrah, ngapai umrah jauh-jauh?
takut sama Allah. Karena orang kalau sudah niat umrah, labbaik Allahumma umrah, saat itu dia takut mencabut bulu hidungnya walaupun gatal dia. Gatal karena kalau cabut bulu hidung kena denda, cabut bulu mata kena denda, cabut kuku kena denda, ambil duri pokok kayu kena denda, nampak burung merpati lempar batu kena denda, ngomongin aib orang kena denda. Selama di bis dari Madinah ke Makkah hanya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz Somad talbiyahnya keras sekali. Ustaz orang mana? Sumatera, pantesan. Datang orang yang dari Jawa lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bisnya enak, jalannya mantap, dingin, jamaah pun tertidur. Labbaik Allah. Datang Ustaz Somad, diambil mikro. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau saya ceramah suara keras itu bukan radikal. Kalau saya ceramah suara lantang itu bukan keras. Kalau Abdul Somad bertalbiyah suaranya kuat itu hanya ingin membangunkan orang tidur. Salah? Tidak. Selama 1,5 jam saya ceramah di depan bapak ibu ini, ada yang menyinggung perasaan berkenan di hati, menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Ada? Kalau ada bilang aja ada. Kalau galah patah masih boleh disambung, kalau kaca retak masih boleh direkat. Tapi kalau hati sudah sakit, kemana obat akan dicari? Betul? Saya niru Pak Bupati aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya teknisi udah mau ngerjain saya. Coba kita tengok Ustaz Somad itu bermartabat atau tidak. Ternyata berwibawa ketika sedang nggak kaget, pas terkejut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman di dunia ini, berkawan sekarang, mudah-mudahan setelah mati pun kita tetap berkawan. Masa udah mati meninggal dunia masih tidak berkawan? Meninggal Abdul Somad, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, mereka masih tetap mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Tapi kalau sudah tidak ada hubungan, masih hidup pun kita saling membenci, masih bersama pun kita sudah tak suka. Tapi kalau cinta ada dalam hati, Abdul Somad akan pulang ke Cengkareng, akan pulang ke Riau, kita tak berjumpa. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap mendoakan Abdul Somad. Doa untuk Abdul Somad tidak banyak Bapak Ibu, doanya satu saja. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Itu saja. Itu saja, tidak lain. Tidak ada guna amal banyak kalau matinya su'ul khatimah. Betul? Matinya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti ketika waktu mau sakaratul. Ibu-ibu masih ada solawatan? Masih? Insya Allah yang suka solawatan nanti pas mau mati datang solawat.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang datang ke telinga pas mau mati. Ibu ada yang suka K-pop? Itu juga yang akan datang nanti. Ibu, bapak ada yang suka Bollywood? Itu juga yang akan datang nanti. Apa yang sering kau dengar? Makanya yang punya mobil, bawa mobil, lagunya macam-macam. Mulai hijrah ini, cabut CD-nya, jangan simpan. Ini banyak cabut. Pokoknya saya tobat mah. CD simpan. Nanti udah agak lupa, masukkan lagi. Cabut, bakar. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah hijrah tobat. CD-CD yang lama udah saya sedekahkan semua. Dosanya ngalir. Oleh sebab itu maka begitu juga dengan perempuan. Dulu celananya sempit sampai menjerit urat paha minta tolong. Sekarang setelah hijrah, alhamdulillah Ustaz, berkat dengar ceramah Pak Ustaz, semua celana sempit saya satu koper sudah saya infakkan. Dosanya ngalir. Jadi celana sempit itu apa? Digunting untuk kain pel. Jangan sampai lagi ada dipakai. Kenapa? Karena ini masalah amal. Bermartabat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 10.30, 1 jam setengah kita bersama. Andai tidak bawa jam pun saya tetap tahu saya bahwa saya sudah ceramah 90 menit. Dari mana? Dari kesemutannya. Saudaraku yang berdiri, jangan kecil hati karena kita sama-sama berdiri. Saudaraku yang tegak, jangan tersinggung karena kita sama-sama tegak. Cuman kalian lebih enak, kalian dekat AC, aku jauh. Pantas kalian nyaman di situ. Rasa di Bogor kata dia. Insya Allah semua kita ini akan dibangkitkan menghadap Allah dan akan melihat segala amal kita. Salah satu amal yang kita lihat di depan mata kita adalah tablik akbar kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Lampung Utara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Yang mau melahirkan dimudahkan proses kelahiran anaknya. Anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penolong agama Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.